Bagaimana mengikuti imam yang isya sementara kita sholat maghrib? Imamnya sholat isya, kita masuk ke masjid. Jelas-jelas azan isya jam 8. Kita mau sholat maghrib, kita isya dulu. Kita isya dengan imam. Setelah kita sholat isya, baru kita sholat maghrib. Namanya jamak takhir. Itu maka jamak takhir itu tidak disyaratkan mualat. Tidak disyaratkan mualat itu maksudnya tidak wajib maghrib dulu. Isya dulu. Kalau jamak takdim wajib maghrib dulu. Kalau jamak takhir yang membuat isya dulu karena maghribnya dilaksanakan di waktu isya. Yang membuat sholat, yang membuat itu maghrib dulu, karena menurut urutan waktu maghrib dulu baru isya. Jadi jamak takhir tidak disyaratkan. Tak bisa antum pas 3 rakaat salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu diangkat untuk diikuti. Antum musafir. Musafir nih hari ini. Pas berhenti di Duri nanti. Imam antum mukim. Imamnya 4 rakaat, antum 4. Tak bisa antum pas 2. Assalamualaikum warahmatullahi. Aku musafir Pak Imam, tak bisa. Tapi kalau antum jadi imam, antum musafir, antum jadi imam, antum 2. Makmumnya nambah. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Nabi jadi imam selama 19 hari. Waktu pembebasan kota Makkah. Nabi jadi imam 2 rakaat, habis itu kata Nabi, atimmu sholatakum, sempurnakan sholat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makmum berdiri. 2. Berapa kilometer, berapa sentimeter jarak saf baru dikatakan putus? 300 zira. Ini shibr namanya. Ini shibr. Shibran, jengkal. Ini namanya zira. Apa bahasa kita ini? Asta. Ini namanya ba. Depa. Jengkal, hasta, depa. Shibr, zira, ba. Ba'un. Maka jaraknya 300. Ini hotel Hilton. Antum sholat di lantai 2. Ini jamaah Masjidil Haram, lantai bawah. Jarak antum ke dia ini 100 meter. Antum di atas ini masih ikut sholat berjamaah. 300 depa ini kalau dimeterkan, 300 hasta ini kalau dimeterkan 150 meter. 150 meter antum masih bisa ikut. Menurut mazhab Syafi'i. Ini mazhab Syafi'i. Sekarang mazhab yang paling enak. Mazhab Maliki. Selama antum bisa menengok gerak imam. Selama antum bisa menengok gerak imam, maka antum masih bisa jadi makmum. Rumah antum lantai 2. Imam itu lebih dari 100 meter. Tapi antum bisa menengok gerak dia dan mendengar. Itu maka masjid-masjid itu kalau dia lantai 2 dibuat berlobang. Tak boleh tutup rapat. Kenapa? Untuk menengok gerak imam dan mendengar suara. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Macam mana kalau imamnya di Masjid An-Nur, makmumnya di Rimbo Panjang. Suaranya sampai melalui radio. Bisa atau tak bisa? Mazhab Maliki? Bisa. Tak nampak. Live. Ini nama kitabnya.
Saya tunjukkan sampul bukunya. Syekh Ahmad bin Siddiq Al-Ghumari. Ini kitabnya. Al-Iqna bisihhati salatil jum'ah fil manzil khalfal midya'. Al-Iqna bisihhati salatil jum'ah fil manzil, salat Jum'ah di rumah, khalfal midya', di belakang radio. Antum hidupkan radio, antum salat dulu. Alhamdulillahi rabbil alamin, kata Ustaz Zulhendri di Anur. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Sah menurut mazhab Maliki. Syekh Ahmad bin Siddiq Al-Ghumari. Oh, ini Syekh Ahmad ini siapa Pak Ustaz? Hafizul Asr. Dikumpulkan seluruh orang di dunia ini, dialah yang paling hafal hadis di dunia. Di abad 20. Ustaz amalkan? Tak pernah. Ini kan kajian kita ini ilmiah nih. Antum nanya ilmu, saya jawab ilmu. Jangan nanti antum terkejut pas di Masjidil Haram, pas zuhur, ini flyover. Biasa setiap di bawah flyover, banyak orang sholat. Putus. Wah, ini tak sah ini. Tak tahu kita, entah apa mazhab dia. Mazhab Maliki. Tapi jangan pula gara-gara ini antum sampai di pas umrah sesuka hati antum. Kalau antum di kamar, pas kamar antum di atas lantai 20, pakai kaca, suara masuk ke hotel. Sholat. Pas ditanya sama istri antum, abang tak ke masjid? Menurut Ustadz Somad, saya pula antum bawa. Saya tak mau gitu. Saya kalau menjawab, saya sebutkan semua menurut mazhab Syafi'i begini, menurut mazhab Maliki begini, menurut ulama yang sekarang. Supaya kita tahu. Tapi waktu pengamalan, saya tetap masuk ke Masjidil Haram. Saya tetap merapatkan sop sama orang. Paham?